Stories. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini, aku akan membahas sebuah kasus penculikan dan pembunuhan yang terjadi pada seorang anak perempuan berusia 8 tahun di negeri jiran Malaysia. Kasus ini sudah 15 tahun berlalu, tapi masih meninggalkan duka yang begitu mendalam, bukan hanya bagi orang tua, namun juga masyarakat yang saat itu mengetahui berita ini. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya teman-teman. Karena dukungan kalian berarti banget biar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, yuk sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Nurin Jatslyn Diazimin adalah nama gadis kecil yang menjadi korban pembunuhan 15 tahun yang lalu. Nurin adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Jazimin Abdul Jalil dan Norradian Bistaman. Ia dilahirkan pada tanggal 11 September 1999. Usianya masih 8 tahun saat pembunuhan itu terjadi. Nurin dikenal sebagai anak yang periang dan baik. Ia memiliki teman dekat bernama Nurul Aida Muhammad Nuh, dan mereka bersekolah di sekolah yang sama di SD Kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur. Nurin adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak beradik ini sangat dekat dan saling menyayangi. Setiap Nurin ingin berpergian, biasanya dia diantar oleh kakaknya. Namun pada malam itu, Nurin yang ingin pergi membeli jepit di pasar malam harus berangkat seorang diri karena kakaknya sedang sibuk, begitu juga dengan ibunya. Akhirnya, Nurin pun izin pada Norradian, sang ibu, untuk pergi ke pasar malam seorang diri. Pada saat itu, sang ibu pun mengizinkan, karena lokasi pasar malamnya tidak jauh dengan rumahnya. Lagi pula, Nurin juga sudah sering pergi ke sana. Norradian sama sekali tidak berpikir bahwa malam itu sesuatu yang buruk akan terjadi pada Nurin. Akhirnya di malam itu pada tanggal 20 Agustus 2007, sekitar pukul 8:30 malam, pergilah Nurin seorang diri ke pasar malam. Namun sampai hari sudah semakin malam, Nurin tidak kunjung pulang ke rumah. Norradian, sang ibu, mulai khawatir dan mencari Nurin ke pasar malam. Setiap toko dia datangi, namun para pedagang mengaku tak ada yang melihat Nurin. Norradian pun mencari ke tetangga dan ke gang-gang kecil di dekat rumahnya. Barangkali Nurin tersesat, begitu pikirnya pada saat itu. Tapi hasilnya nihil. Nurin tak kunjung ditemukan. Setelah beberapa jam mencari dan Nurin tak ditemukan, Norradian dan Jazimin pun segera membuat laporan ke kantor polisi. Polisi pun segera menangani kasus hilangnya Nurin. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Saat investigasi dilakukan, ada salah seorang yang mengaku melihat anak kecil dibawa dengan paksa oleh seorang pria berusia sekitar 20 tahunan ke dalam mobil van putih. Saat itu terdengar anak kecil itu berteriak, "Tak nak, tak nak," yang artinya tidak mau, tidak mau. Namun kemudian anak kecil itu berhasil dibawa pergi. Hampir 1 bulan, Nurin belum juga ditemukan. Keluarga dibantu polisi, masyarakat sipil, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat terus melakukan pencarian. Hingga di tanggal 17 September 2007 pagi, seorang pegawai toko bernama Cheng Yan Fang menemukan tas olahraga di depan tokonya di daerah Petaling Jaya. Saat itu, Cheng tidak terlalu memperdulikan tas tersebut, karena mengira tas itu milik manajernya yang bernama Jack Yoh Wat Lip. Kebetulan, manajernya itu baru pulang dari Singapura, dan Cheng berpikir manajernya lah yang membawa tas olahraga tersebut. Sekitar pukul 9 pagi, sang manajer, Jack, akhirnya datang ke toko. Cheng pun langsung menanyakan mengenai tas yang berada di depan toko. Namun Jack berkata itu bukan tas miliknya. Akhirnya Cheng pun penasaran dengan tas tersebut, karena sedari tadi tidak ada yang mengambilnya. Cheng pun membuka isi tas tersebut untuk melihat isinya. Namun betapa kagetnya dia. Karena begitu Cheng membuka resleting tas tersebut, Cheng langsung bisa melihat sepasang kaki manusia yang berukuran kecil. Cheng pun segera menelpon polisi pada saat itu. Polisi pun segera datang
Kemudian mengamankan tas yang ternyata berisi tubuh anak perempuan berusia sekitar 6-9 tahun dengan kondisi mengenaskan dan tanpa busana. Polisi pun segera melakukan otopsi pada tubuh gadis kecil itu. Dari hasil otopsi, ditemukan sesuatu yang sangat mengerikan, di mana terdapat sebuah mentimun dan terong yang dimasukkan ke dalam tubuh anak ini melalui bagian private-nya. Dan diperkirakan anak ini telah meninggal selama 6 jam sebelum ditemukan. Melihat kondisi gadis kecil itu seperti itu, sepertinya yang melakukannya bukan lagi manusia, teman-teman. Biadab sekali kelakuannya. Karena saat itu, polisi pun sedang melakukan pencarian pada Nurin. Akhirnya polisi mencoba menghubungi Noradian dan Jazimin untuk memeriksa jenazah gadis kecil itu. Noradian dan Jazimin pun segera datang ke rumah sakit untuk mengeceknya. Namun begitu melihat kondisi gadis kecil itu, Jazimin mengatakan kalau itu bukan putrinya. Kondisi jenazah gadis itu sangat kurus dan giginya tidak rata. Dan lagi, bekas luka pada kaki jenazah itu berbeda dengan bekas luka yang Nurin miliki. Diyakini anak ini telah mengalami penyiksaan yang luar biasa sebelum meninggal dunia. Dia dilecehkan, kemudian dicekik karena lehernya mengalami pembekakan bekas cekikan. Noradian dan Jazimin pun saat itu menolak mengakui bahwa jenazah itu adalah putri mereka. Mereka tetap meminta polisi untuk terus mencari Nurin. Sedangkan dalam waktu bersamaan, polisi pun melakukan tes DNA pada jenazah gadis kecil itu. Dan seperti tersambar petir, ternyata hasil DNA antara orang tua Nurin dan jenazah anak yang ditemukan itu cocok sebesar 99,99%. Polisi pun memastikan bahwa jenazah itu adalah jenazah Nurin. Dengan duka yang begitu mendalam, orang tua Nurin pun memakamkan Nurin pada tanggal 21 September 2007. Jenazah Nurin pun dibawa pulang, kemudian dimakamkan di tanah pemakaman Islam, Taman Ibu, Kota Gombak. Tentunya penemuan jenazah Nurin ini menggembarkan Malaysia. Bahkan media-media internasional pun meliput tentang Nurin karena kematiannya yang begitu mengenaskan. Orang-orang marah dan meminta polisi agar segera menangkap pelaku. Tim khusus pun dibentuk untuk mengungkap kasus Nurin. Polisi dan orang-orang yang bersimpati sampai akan memberikan reward bagi orang-orang yang berhasil membantu polisi untuk mengungkap pembunuhan Nurin. Rekaman CCTV di sekitaran toko tempat jenazah Nurin ditemukan pun diperiksa. Dari hasil rekaman CCTV, terlihat seorang pria yang mengendarai motor, membawa dan menyimpan tas olahraga yang berisi jenazah Nurin. Namun sayang, tangkapan CCTV tidak begitu jelas untuk mengenali siapa pria tersebut. Kemudian, kepolisian Malaysia pun meminta bantuan FBI untuk memperjelas rekaman CCTV tersebut. Setelah itu, dibuatlah sketsa pelaku pembunuhan Nurin dan kemudian disebarkan oleh pihak kepolisian. Di tanggal 28 September 2007, polisi menangkap 4 orang pria dan 1 wanita yang diduga pelaku penculikan dan pembunuhan Nurin. Namun, setelah diperiksa, si wanita dibebaskan karena dinyatakan tidak terlibat. Namun, 4 pria ini ditahan selama 7 hari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, tetapi kemudian pada akhirnya dibebaskan juga karena polisi tidak memiliki cukup bukti bahwa keempat pria itu adalah pelaku pembunuhan Nurin. Pada tanggal 2 Oktober 2007, polisi kembali menangkap seorang wanita yang merupakan warga negara Indonesia yang diduga membantu para pelaku saat menyekap Nurin. Wanita itu bernama Fitriani. Fitriani ditangkap saat sedang menjaga toko di Nilai Negeri 9. Saat melihat polisi, Fitriani langsung menelan SIM card yang dia miliki. Polisi pun semakin mencurigai Fitriani. Diduga SIM card tersebut menyimpan bukti kuat atas kasus pembunuhan Nurin. Polisi pun sampai harus melakukan operasi pada Fitriani untuk mengambil SIM card itu dari dalam tubuh Fitriani. Namun sayang SIM card tersebut pada akhirnya rusak dan polisi tidak dapat menemukan apa-apa. Tetapi setelah dicocokkan, ternyata memang benar Fitriani sempat mengirimkan pesan pada polisi melalui SIM card yang dia telan itu. Tetapi setelah diselidiki semakin dalam, ternyata Fitriani melakukan tindakan itu hanya untuk balas dendam pada seorang polisi yang telah mengecewakannya. Fitriani bermaksud untuk mengacaukan investigasi polisi terhadap kasus pembunuhan Nurin.
Sehingga polisi pun tidak menemukan keterkaitan bahwa Fitriani terlibat dengan kasus pembunuhan Nurin. Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan bosnya Fitriani yang mengatakan kalau Fitriani selama ini berada di tokonya untuk menjaga toko. Tapi pada akhirnya, Fitriani tetap ditahan karena ternyata ia masuk ke Malaysia menggunakan dokumen-dokumen ilegal atau dokumen palsu. Nah, hingga tahun 2022 ini, kasus Nurin belum bisa terungkap. Jaidimin pun tetap meminta keadilan untuk anaknya. Semoga kepolisian Malaysia bisa mengungkap kasus ini ya teman-teman. Kemudian menghukum pelaku seadil-adilnya. Kemarin kita sudah membahas kasus pembunuhan Yves Wilkowicz yang terungkap setelah 42 tahun lamanya. Kasusnya terungkap menggunakan metode silsilah genetik dengan bantuan FBI. Semoga saja metode ini juga bisa diterapkan pada kasus pembunuhan Nurin ya teman-teman. Semoga Nurin sudah tenang dan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang punya anak atau adik kecil, selalu dijaga ya. Karena di luar sana udah banyak banget orang jahat yang terlihat manis. Mereka punya banyak modus untuk menjalankan aksinya. Memang sudah semakin mengerikan sekali dunia ini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.